Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Astuti, kelas Indralaya. Di sini kita akan membahas mengenai materi penangkapan dan penahanan. Baiklah, materi yang pertama mengenai materi penangkapan. Apakah sudah ada yang tahu mengenai pengertian penangkapan dalam hukum acara pidana? Pengertian penangkapan dalam hukum acara pidana terdapat pada pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Tujuan penangkapan diatur dalam KUHP. Tujuan penangkapan adalah untuk mendapatkan waktu yang cukup dalam mendapatkan informasi yang akurat. Ditangkapnya seseorang jika terdapat dugaan keras telah melakukan tindak pidana yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Selanjutnya mengenai jenis-jenis penangkapan. Penangkapan diatur dalam KUHP dapat dibagi atas dua bagian. Pertama, penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan. Yang kedua, penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan atau tertangkap tangan. Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan di dalam hal tidak tertangkap tangan, penangkapan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dilakukan dengan menggunakan surat penangkapan. Yang kedua, penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan atau tangkap tangan. Dijelaskan pada pasal 18 ayat 2 KUHP menyatakan dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik. Selanjutnya, mengenai pelaksanaan penangkapan. Pelaksanaan penangkapan diatur dalam pasal 18 angka 1 KUHP. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tegas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Materi yang selanjutnya mengenai penahanan. 1. Pengertian penahanan. Menurut pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 2. Tujuan penahanan. Tujuan penahanan dapat kita temui pengaturannya dalam pasal 20 KUHP, yakni yang pertama, untuk kepentingan penyidikan. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Yang kedua, untuk kepentingan penuntutan. Penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Yang ketiga, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. 3. Fungsi penahanan. Fungsi dilakukannya penahanan dapat kita ketahui secara implisit dalam pasal 21 ayat 1 KUHP yang mengatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi, fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Yang keempat, jenis penahanan. Berdasarkan pasal 22 KUHP, jenis penahanan dapat berupa 1. Penahanan rumah tahanan negara. Yang kedua, penahanan rumah.
Yang ketiga, penahanan kota. 1. Penahanan rumah tahanan negara. Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksanaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain. Yang kedua, penahanan rumah. Dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang ketiga, penahanan kota. Dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang telah ditentukan. Perbedaan penangkapan dan penahanan. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUHP, perintah penangkapan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga memang telah melakukan tindak pidana yang berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sementara itu, penahanan merupakan tindakan lanjutan dari proses penangkapan. Masa waktu penangkapan menurut pasal 19 ayat 1 bahwa jangka penangkapan tidak boleh lebih dari 1 hari, artinya apabila selama 1 kali 24 jam pemeriksaan tersangka tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya sebagai tahanan, maka ia harus dibebaskan demi hukum. Sedangkan penahanan dilakukan setelah tersangka melewati masa penangkapan 1 kali 24 jam dan memenuhi syarat untuk ditingkatkan sebagai tahanan kepolisian. Perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Sedangkan syarat formal adalah adanya surat perintah penangkapan serta tembusannya. Sedangkan penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka atau terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limit aktif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP.